Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenandra Hidrapa Saputra dengan NIM B300240064. Di sini saya akan membahas tentang um, micro foundations of consumptions and investment, yaitu dasar perilaku konsumsi dan investasi dalam ekonomi makro. Di bagian ini kita akan membahas teori konsumsi dari beberapa tokoh ekonomi ya, yaitu Keynes, Modigliani, Friedman, Hall, dan Lipson. Di bagian kedua akan membahas teori investasi. Apa sih teori investasi? Apa yang menentukan investasi dan bagaimana perubahan suku bunga serta faktor lain yang mempengaruhinya. Oke, kita langsung masuk aja di pertama itu bagian teori konsumsi ya. Kita masuk ke teori konsumsi. Oke. Keynes berpendapat konsumsi terutama ditentukan oleh pendapatan saat ini. MPC berada antara 0 dan 1 dan APC menurun ketika pendapatan naik. Oke, di slide ke-5 dan slide ke-6 menjelaskan konsumsi akan naik ketika pendapatan naik, tetapi tidak sebesar kenaikan pada pendapatan. Karena itu, APC turun seiring peningkatan pendapatan. Oke. Di sini menjelaskan data awal pendukung teori Keynes. Rumah tangga dengan pendapatan lebih tinggi mengonsumsi lebih besar sekaligus menabung lebih besar. Jadi, kalau rumah tangga dengan pendapatan tinggi itu konsumsinya akan lebih besar dan menabungnya akan lebih besar. Gitulah pokoknya. Kayak gitulah ya. Oke. Sebentar. Oke, di sini. Problem for Keynes. Di sini menjelaskan, namun dalam jangka panjang, prediksi Keynes tidak tepat. Konsumsi tumbuh sejalan dengan pendapatan, sehingga APC tidak turun. Fenomena APC yang tetap stabil disebut konsumsi puzzle ya. Jadi fenomena APC yang stabil disebut konsumsi puzzle. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu teori life cycle hypothesis yang dibuat oleh Modigliani ya. Jadi, sebelumnya life cycle hypothesis itu disingkat LCH ya, biar gampang. Oke, basicnya. Jadi, total sumber daya seseorang adalah kekayaan plus pendapatan selama bekerja. Semua ini dibagi rata sepanjang hidup agar konsumsi stabil. Implikasi LCH. Karena kekayaan dan pendapatan tumbuh bersama secara agregat, APC akan menjadi stabil. Ini menjelaskan konsumsi puzzle yang ada di slide sebelumnya. Ini dia. Oke, kita masuk ke teori selanjutnya, yaitu permanent income hypothesis yang dibuat oleh Friedman, yang disingkat jadi PIH ya. Menurut Friedman, konsumsi ditentukan oleh pendapatan permanen, yaitu pendapatan rata-rata jangka panjang. Pendapatan sementara tidak banyak mempengaruhi konsumsi. Oke. Oke, di sini
Di slide ketiga slide ini menjelaskan maaf. Oke, di slide ini menjelaskan rumah tangga konsumen memakai tabungan atau pinjaman untuk menjaga konsumsi tetap stabil ketika pendapatan berubah sementara. Lalu yang di slide selanjutnya APC dalam PIH ya. Rumah tangga berpendapatan tinggi biasanya menerima pendapatan sementara yang besar, sehingga APC mereka tampak lebih rendah. Dalam jangka panjang, APC tetap stabil. Di sini, LCH menentukan fase hidup. PIH menentukan pendapatan tetap versus sementara. Keduanya menjelaskan konsumsi stabil. Oke, di sini jelaskan tentang PIH versus LCH. Oke, yang selanjutnya adalah random walk hypothesis yang dibuat oleh Hall. Di sini Hall menggabungkan PIH dengan ekspektasi rasional. Pendapatan konsumsi seharusnya tidak dapat diprediksi. Konsumsi hanya berubah jika ada kejutan pendapatan yang tidak terduga. Oke, di sini juga menjelaskannya. Oke, kita lanjut lagi ke Psychology of Instant Gratification yang dibuat oleh Leibson ya. Leibson menyoroti bahwa manusia tidak selalu rasional. Keinginan memenuhi kepuasan instan membuat banyak orang kurang menabung. Oke, di sini menjelaskan tentang instant gratification. Oke, ini soal. Oke, di sini kita masuk ke teori investasi. Oke. Investasi bertujuan untuk meningkatkan standar hidup di masa depan. Ada 3 jenis investasi, yaitu investasi business fixed investment, residential investment, dan inventory investment. Oke. Bisnis kayak yang pertama dulu ya. Business fixed investment. Itu model yang digunakan adalah model neoklasik. Investasi yang bergantung pada marginal product of capital, suku bunga, dan aturan pajak. Capital rental market. Perusahaan menyewa kapital sampai MPK sama dengan harga sewa real. Jika produktivitas meningkat, maka permintaan kapital juga akan meningkat. Oke. Sini cost of capital. Biaya pendapatan terdiri dari bunga, depresiasi, dan perubahan harga kapital. Semakin tinggi bunga atau depresiasi, maka semakin tinggi juga biaya kapitalnya. Ini ya rumusnya. Oke, kita masuk ke profit rate. Di sini menjelaskan, jika profit rate positif, maka perusahaan akan melakukan investasi. Jika profit rate negatif, maka perusahaan akan mengurangi pembelian kapitalnya.
Oke, selanjutnya investment function. Ketika suku bunga naik, maka ketika suku bunga naik, biaya kapital naik, sehingga investasi akan menurun. Jika MPK naik, maka investasi akan naik juga. Oke, di sini pajak perusahaan dapat mengurangi investasi. Investment tax credit menurunkan biaya kapital dan meningkatkan investasi. Oke, kita lanjut ke Tobin's Q ya. Jika nilai pasar perusahaan lebih tinggi dari biaya pengganti kapital, perusahaan akan membeli lebih banyak kapital. Ini yang disebut dengan Tobin's Q. Oke. Stock market and GDP. Penurunan harga saham menurunkan kekayaan, menurunkan konsumsi, menurunkan investasi, dan menyebabkan shock pada pemerintahan agregat. Ini dia shock market and GDP. Oke, yang terakhir adalah financing constraints. Ya, itulah pokoknya. Di sini menjelaskan mudahnya ya. Tidak semua perusahaan bisa bebas meminjam. Saat resesi, perusahaan dengan laba rendah akan sulit memperoleh dana, sehingga investasi akan menurun. Oke, ini dia rangkumannya ya dari semua slide-nya. Oke, saya kira cukup. Oh ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena ini nggak diedit ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.